Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Warda Asfia dari kelompok 5. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang konsepsi warga negara dan kewarganegaraan Republik Indonesia. Saya akan membawakan dua materi, yaitu tentang pengertian warga negara dan asas-asas kewarganegaraan. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian warga Indonesia. Dan di sini sudah dijelaskan poin secara etimologisnya. Negara itu berasal dari bahasa Romawi yang pada waktu itu berbahasa Latin, yaitu kata civis atau civitas yang berarti anggota warga dari city states. Istilah warga negara sendiri merupakan terjemahan dari kata citizen atau Inggris yang memiliki arti warga negara atau dapat diartikan sesama penduduk dan orang setanah air. Berdasarkan arti dalam bahasa Inggris, warga negara adalah orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara itu sendiri. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang asas-asas kewarganegaraan. Di sini juga sudah dijelaskan, yaitu dasar berpikirnya dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Dan penjelasan ini juga sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Selanjutnya saya akan menyebutkan dua asas sekaligus menjelaskan dua asas tersebut, yaitu yang pertama asas ius soli atau law of the soli. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. Jadi, seseorang dapat menjadi warga negara di mana dia dilahirkan. Contoh negara yang menganut asas ini yaitu negara Amerika Serikat, Brazil, Argentina, dan masih ada yang lainnya. Yang kedua yaitu asas ius sanguinis atau bisa disebut dengan law of the blood, yaitu asas kewarganegaraan yang berdasarkan darah atau keturunan. Asas ini menetapkan seseorang mendapat warga negara jika orang tuanya adalah warga negara suatu negara. Misalkan seseorang yang lahir di Indonesia, namun orang tuanya memiliki kewarganegaraan dari negara lain, maka dia mendapat kewarganegaraan dari orang tuanya. Contoh negara yang menggunakan asas ini adalah negara Cina, Bulgaria, Belgia, Kroasia, Estonia, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang warga negara Indonesia, yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mundi Tingalin Tias. Kepada Mundi dipersilakan. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Mundi Tingaling Tias, akan melanjutkan presentasi oleh teman kelompok saya, Deka Warda Asfia. Poin selanjutnya yaitu warga negara Indonesia atau biasanya sering kita singkat WNI. Pengertian warga negara sendiri adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan LN Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 63 TLN Nomor 4634, yaitu warga negara Indonesia atau WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa Indonesia lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 4 Undang-Undang Kewarganegaraan ini memberikan pula rincian mengenai pengertian dan macam-macam warga negara Indonesia. Adapun macam-macam dan pengertian warga negara Indonesia yaitu mencakup setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Jadi yang dalam poin ini yang dimaksud yaitu anak yang lahir dari ayah yang WNI dan ibu yang warga negara Indonesia juga, yaitu kedua orang tuanya yaitu sama-sama warga negara Indonesia asli. Poin ketiga yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing. Poin yang keempat yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah
dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Poin yang keempat ini kebalikan dari poin yang ketiga. Poin kelima, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Poin keenam, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. Poin ketujuh, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Poin selanjutnya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anaknya tersebut berusia 16 tahun atau belum kawin. Dalam poin ini yaitu dapat dijelaskan berarti kalau ayahnya itu anaknya itu dapat diakui sebagai warga negara Indonesia apabila ayahnya yang WNI tersebut sudah mengakui anak itu sebelum usia 16 tahun atau belum kawin. Poin selanjutnya yaitu anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Poin ini yaitu anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia tetapi orang tuanya baik ayah ataupun ibunya tersebut tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak jelas status warganegaraan dari negara mana. Poin selanjutnya yaitu anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Ini ada beberapa kasus ya di negara kita untuk poinnya ini. Poin selanjutnya yaitu anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Poin selanjutnya, anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia dan karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Poin selanjutnya, poin ini yang terakhir, anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Selain ke-13 macam warga negara Indonesia tersebut, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tersebut juga menyatakan orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda. Jadi poin ini yaitu bagi orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau negara kita ini bisa diakui kewarganegaraannya selama status itu tidak membuat berkewarganegaraan ganda. Oke, poin warga negara Indonesia atau WNI saya kira cukup sampai sini penjelasannya. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya, Fania Brian Pramesti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Fania Puspa Brian Pramesti. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Dalam penentuan kewarganegaraan seseorang, ada beberapa cara yang dilakukan. Cara tersebut didasarkan pada beberapa unsur, yaitu yang pertama unsur darah atau ius sanguinis. Dalam unsur ini, cara memperoleh suatu kewarganegaraan didasarkan pada kewarganegaraan orang tuanya. Maksudnya, kewarganegaraan orang tuanya menentukan kewarganegaraan anaknya. Misalkan, jika seseorang dilahirkan dari orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia, maka ia dengan sendirinya telah berkewarganegaraan Indonesia. Prinsip ini diterapkan di beberapa negara, yaitu negara Inggris, Amerika Serikat, Jepang, Perancis, dan juga negara Indonesia. Unsur yang kedua yaitu unsur daerah tempat kelahiran atau ius soli. Pada unsur ini, kewarganegaraan seseorang dapat ditentukan berdasarkan daerah tempat ia dilahirkan. Misalkan, ada seseorang dilahirkan di dalam daerah atau wilayah hukum negara Indonesia, maka dengan sendirinya ia memiliki kewarganegaraan Indonesia. Prinsip ini berlaku di negara Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan juga negara Indonesia. Unsur yang ketiga yaitu unsur pewarganegaraan atau naturalisasi. Seseorang yang tidak memenuhi syarat kewarganegaraan, ius soli, dan ius sanguinis tetap bisa mendapatkan atau memperoleh kewarganegaraan, yaitu dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Syarat-syarat dan prosedur unsur ini di berbagai negara itu berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan kondisi dan situasi di setiap negara itu berbeda. Jadi, persyaratannya itu menyesuaikan dengan kondisi dan situasi negaranya. Materi yang selanjutnya adalah kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Warga negara Indonesia juga dapat kehilangan status kewarganegaraannya apabila bersangkutan dengan antara lain 1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan itu. Yang ketiga, dinyatakan kehilangan kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Hilangnya status kewarganegaraan bagi seseorang tentu tidak berakibat otomatis terhadap orang-orang lain yang terkait dengan yang bersangkutan. Kehilangan kewarganegaraan bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku bagi anak yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin. Nah, dari presentasi kami tadi dapat disimpulkan bahwa kata warga negara sendiri memiliki beberapa arti yang berbeda-beda menurut berbagai sumber. Adapun asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Dilihat dari segi kelahiran, terdapat dua asas kewarganegaraan untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Warga negara Indonesia atau WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Baik, itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.